Bismillah. Liyaqilla liyaqilla ma tafrahu bihi yaqillu ma tahzan alaih. Kalimat pendek. Liyaqil, hendaknya kau persedikit dalam engkau bergembira, maka sesuai dengan kadar sedikitmu dalam mengambil kegembiraan, maka seperti itulah engkau sedikit juga engkau akan susah. Ini apa sih? Yang ngambil kegembiraan yang banyak maka banyak susahnya. Ini urusan dunia, ini bukan urusan akhirat. Urusan liyakillah, hendaknya sedikit dari urusan dunia yang matafrah bihi, yang menjadikan hatimu kepencot senang kepada dunia, yang sedikit hatinya di dalam mencintai dunia, maka susahnya sedikit. Imam Ibn Al-Sakandari bukan berkata liyakillama tuqbil alaihi minad dunya. Beliau tidak mengatakan hendaknya kau cari dunia sedikit-sedikit, enggak. Beliau tidak ngomong carilah dunia sedikit, tidak. Beliau mengatakan hendaknya kurangi keterikatan hatimu kepada kesenangan dunia. Itu bukan berarti tidak memiliki. Mungkin seorang punya mobil mewah, rumah megah, ya, akan tapi kecintaan hatinya kepada sesuatu tersebut tidak banyak. Sesuai dengan banyaknya kecintaanmu dengan itulah, dengan dunia tadi, akan banyak juga kesedihanmu. Menganggap dunia biasa saja, karunia Allah saya kumpulkan, semoga bermanfaat umat Nabi Muhammad. Ada mobil dan sebagainya, ada cincin, ada ini, tapi yakin ini adalah dunia, dia yang Allah karuniakan kepadanya. Dia sadar mobil dan sebagainya banyak. Nah, di saat seseorang mempunyai kecintaan kepada mobilnya, begitu disayang, diidolakan dan sebagainya, sebetulnya saat itu dia mulai daftar untuk susah dengan mobil itu. Parkir salah, lecet, sudah mulai crash, mulai ada sedih, karena senangnya berlebihan. Tapi kalau biasa saja, biar mulai ini adalah yang dihadirkan adalah dalam bahasa lain adalah kurangi kecintaanmu kepada dunia, maka engkau akan sedikit susahmu dengan dunia. Kalau kecintaan kepada dunia itu banyak, bukan berarti tidak boleh memiliki dunia. Boleh memiliki dunia, tapi biasa. Dunia di tangan, jangan jadikan dunia di hati. Orang, coba kalau kita duduk, mungkin Anda, kita semua pernah punya pengalaman duduk dengan orang yang bisnisnya banyak, usahanya banyak. Kalau ketemu dia, mungkin kalau ditanya gimana keadaan, aduh lagi sepi, lagi ini, dah banyak kompeten, banyak saingannya, banyak ini. Terus ini kemarin kita juga tutup, pabrik satu tutup. Ini orang banyak duit. Kalau kita duduk dengan dia tuh ada yang ngeluh, dok. Ada yang begitu tuh, ada. Cuman kita ketuduk dengan tetangga kita itu petani biasa yang dapat duit sehari untuk makan sehari. Duduk, gimana kabarnya? Oh, masya Allah, nggak ada susah, cenderung enak, nggak apa-apa. Makan enak, siapa? Ada pilek nggak sakit? Nggak susah, nggak susah apa? Enak gini. Ini nggak ada apa-apanya. Makanya ternyata orang fakir itu lebih jarang kena depresi daripada orang kaya raya. Orang fakir hampir jarang kena stres. Makanya kena penyakit berat-berat itu, karena dia telah menjadikan kecintaan di hatinya adalah dunianya.
Pernah kita ceritakan, punya pabrik 16 misalnya, kebakaran 4 itu kan sebetulnya kan masih ada 12, tapi dia masuk rumah sakit dia. Makanya jika dirimu jadi orang kaya, jangan seperti itu. Jadikan dunia di tanganmu, jangan jadikan dunia di hatimu. Jadi datang perginya dunia itu bagaimana? Makanya sebanyak kecinta, segede kecintaanmu kepada dunia, berarti kau telah daftar untuk sedih dengan dunia itu. Tapi kalau biasa-biasa saja kita nikmati ya, Allah memberikan aku mobil ya, biasa saja. Tanpa harus menjadikan ini kecintaannya dunia. Makanya hubbud dunia, cinta dunia itu menyiksa diri. Jadi biasa saja. Kemarin kita buat contoh, ada satu orang misalnya bepergian di sebuah tempat. Ada berdua sahabat, orang kaya, satu orang fakir. Padahal satu kawan namanya Nasib, padahal sekolahnya juga sama, ijazahnya sama, pintar-pintar semua. Cuma Nasib, ini Nasib melarat, ini Nasib kaya. Si melarat ini di rumahnya masya Allah nggak ada apa, gelas ya pas-pasan, gelas untuk minum, gelas makan itu saja, panci satu, wajan satu, sudah. Kasur ya Pak, ada-adanya kasur di kilar itu. Di lemarinya, jangan lemari, nggak ada lemarinya, rak kecil gitu aja. Yang satunya lagi kaya raya dengan gedung megah semuanya, masya Allah, kekayaan, emas, permata, intan, ada semuanya. Oke, berangkat bareng mereka pergi. Oh dia disayang sampai dikunci lemarinya, wah sayang, disayang sana ini cincin kesukaanku ini pergi. Bareng ini ada sebuah acara reuni mau ketemu kiainya atau bagaimana? Ada berita di kampung banyak penjarahan dari orang jahat, banyak pencuri. Si fakir senyum dok, oh pencuri ini ya. Si kaya, mana? Anak naruh kunci nanti intan saya hilang permata. Nah, karena dia mengikat hatinya dengan sesuatu tersebut, maka dia akan tersiksa. Maka semakin kita mencintai sesuatu berlebihan, sebetulnya kita letak daftar untuk susah. Ini pendidikan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari kepada kita semuanya, hendaknya kita itu waspada dengan dunia ini. Jangan sampai kita itu terbeli oleh dunia, dikuasai oleh dunia, sehingga kita menjadi hidup kita susah urusan dunia. Dan mohon difahami, ini bukan berarti kita tidak boleh punya dunia, tidak. Kita sehinggalah kita mencari dunia, boleh mencari. Ini Imam Ibn Athaillah As-Sakandari bukan melarang kita mencari kekayaan, cari kekayaan itu untuk kebutuhan hidup. Bahkan seorang muslim hendaknya berjaya dong, al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kita boleh kaya dengan ilmu kita, kaya dengan kekayaan kita, kaya dengan, tapi ingat, tahta dan kekayaan jangan dimasukkan ke hati. Lengser biasa saja, alhamdulillah. Bahkan bisa saja bersyukur. Gue ini makom tinggi. Maka begitu sebaliknya, yang membangun kecintaan kepada dunia itu, lihat, ayamnya mati sakit, ya mobil lenset tadi sakit, terus masya Allah dia akan tersiksa. Jadi semakin sedikit kecintaanmu kepada dunia, semakin sedikit kesusahanmu nanti pada akhirnya. Semakin sedikit kecintaanmu kepada dunia, semakin sedikit kesengsaraanmu. Semakin banyak kecintaanmu kepada dunia, semakin banyak kesengsaraanmu. Nah ini, maka dari itu yuk semua dari kita itu waspada tentang urusan-urusan dunia. Bukan tidak boleh kita menjadi orang kaya, di samping itu juga boleh, bukan dilarang, tapi lebih dari itu yang namanya kaya itu sudah ditentukan oleh Allah, nasib. Biarpun sama-sama kerja, sama-sama sarjananya, sama-sama kuliahnya, cuma nasibnya dia bukan nasib mujur untuk menjadi kaya raya, maka jadilah dia orang nyungsep terus dalam hidupnya. Ada di dunia, tapi di akhirat tidak ada, tidak jaminan. Kalau orang sengsara di dunia, kemudian di akhirat dia tersesat, bukan jaminan. Nah, dari hikmah yang dihadirkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ini, mari kita merenung bagaimana setelah itu agar dunia yang Allah limpahkan kepadaku tidak menguasai hatiku. Jawabnya adalah, pertajamlah kesadaranmu akan masa depan yang panjang, yaitu akhirat. Setelah itu kembalilah kepada apa yang engkau miliki, kemudian kembalikan itu semuanya untuk menuju kepada Allah. Maka di saat orang bisa sadar dengan cara ini,
maka dunia tidak akan menyiksanya. Karena apa? Tahu tujuannya ingin kepada Allah, kok diberi Allah kekayaan. Dia hanya mengatakan, aku diberi Allah kekayaan, maka akan aku gunakan kekayaan untuk meluncur kepada Allah. Di saat terjadi sesuatu dengan kekayaan tersebut, nggak pusing dia, karena dia ingin berikan kepada Allah. Ini memang makom, makanya Imam Ibn Attal As-Sakandari membawa kita kepada makom tertinggi, makom tertinggi. Jadi seperti itu. Tapi kalau seorang hamba dikuasai dirinya dengan cinta dunia, maka akan menjadi dia itu susah menggunakan dunianya untuk kebaikan. Jadi kalau mau berbuat baik itu mikir, aduh nanti kurang. Dia tidak ingat akhirat yang luar biasa. Tapi kalau ingat akhirat akan beral-beral dia, tayu seperti beli akhirat, beli surga, bayar baru buat baik. Tapi ketahuilah ada orang yang katanya ahli iman, akan tapi di saat bicara tentang akhirat dia menjadi ogah-ogahan, termasuk berderma, harta, kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Semestinya dia sadari bahwa kekayaan itu sebuah pesan yang bunyinya begini, hei hambaku, hei hamba Allah, aku dikirim oleh Allah kepadamu untuk menjemputmu agar engkau kepada Allah bersamaku. Tahta pun juga demikian. Seolah-olah dia berkata begitu, hei hamba Allah, aku datang kepadamu untuk menjemputmu, membawamu bersamaku kepada Allah. Cuman kalau sudah dia salah, repot. Sehingga susah dengan kekayaannya. Kita menemukan orang kaya raya tidak bisa berbuat baik, biarpun membangun satu musola kecil gak bisa. Tapi kalau sudah orang dipilih oleh Allah, bagaimana dia berat-berat mulakan duit. Jadi yang lain pun mikir, orang pelit yang gak kenal akhirat tuh mikir, kok bisa orang sedekah 2 miliar, 1 miliar, waduh buat supermarket itu, minimarket tuh, tidak bisa nyambung karena memang makomnya beda. Tapi orang yang berderma senyum. Dan kita menemukan ada orang berbuat baik akan memberikan sesuatu hanya gara-gara kita tunda 3 hari, nangis 3 hari karena takut tidak diterima. Padahal kalau kita hitung nilainya miliaran, bayangkan. Kan enak jualan, beli mobil dan sebagainya. Kita kasih tempo, tolong kasih waktu 3 hari, saya mau istikharah. Nangis dia. Bayangkan, nangis. Padahal dia mau melepas. Loh ini makom apa begitu? Apa yang menjadikan dia seperti itu? Ya ini tadi, nggak ada sedih dengan perginya dunia. Memberi berderma tidak akan sedih, termasuk seandainya hilang tertimpa musibah tidak akan sedih baginya. Ini akan makom sebelumnya, orang timpa musibah pun nggak sedih, bahkan bisa mengucapkan alhamdulillah. Itu makom. Kita hanya sekedar kisah ini. Di antara kita kena musibah yang semula sudah ngerti ilmunya pun juga berubah jadi gelisah, marah dan sebagainya. Namanya ilmu dulu kita fahami ilmu ini. Belum tentu semua dari kita punya rasa yang sama semacam ini. Cuman paling tidak yuk kita belajar. Bagaimana merasakan di saat Allah menguji kepada kita, langsung kita ingin adalah Allah akan mengangkat derajatku. Sehingga baginya adalah riang, tidak ada capek menghadapi hidup ini. Baik. Jadi masalah dunia, zuhud itu bukan berarti kita tidak memiliki dunia. Walaysa zuhdu allal tamlika syai'a wa inama zuhdu alla yamlikaka syai'u, ibaratnya begitu. Zuhud, cinta akhirat, tidak mencintai dunia itu bukan berarti engkau tidak memiliki dunia, tapi hakikat zuhud atau cinta akhirat atau tidak cinta dunia itu hakikatnya adalah agar dunia tidak menguasaimu. Itu loh, agar kamu tidak jadi budaknya dunia. Dan itu ada, wahai hamba Allah, di mana-mana ada, tinggal kita mau belajar. Tinggal kita tuh golongan siapa. Kalau kita termasuk pelit, dapat sedekah susah, masya Allah. Dapat rezeki sedekah susah, musibah. Harta bagi dia adalah musibah, termasuk tahta. Allah memberikan pada kita tahta, seolah-olah tahta itu berkata, wahai hamba Allah, aku datang kepadamu untuk membawamu bersamaku meluncur kepada Allah. Mestinya begitu bunyinya. Jadi harus kita pahamkan. Semua ini pesan-pesan yang ada. Nah itu menunjukkan bahwasanya dia nggak akan sedih dengan perginya dunia. Kenapa kok dia tidak sedih dengan dunia yang hilang untuk kebaikan? Karena memang dia itu dengan dunia biasa saja, tidak hubbud dunia, tapi cinta. Hubbud dunia mau sedekah mikir 1 juta, 1 miliar, 1 juta aja mikir kok bisa orang sedekah 1 miliar. Sampai derajat nyumbang 5.000 itu pun masih dipilih di antara uang rupiah yang sudah kotor atau tahunnya bisa. Masya Allah. Hati-hati. Jadi Imam Ibn Attal As-Sakandari
membawa kita kepada makom tinggi lagi, bahwasanya hendaknya kita ini jangan mengikat hati kita dengan dunia, dan itu perlu waktu belajar kita. Yang penting harus kita sebut-sebut semacam ini, tanda kalau hatimu tidak terikat dengan dunia atau kau tidak mengikat hatimu pada dunia, maka datang perginya dunia tersebut biasa saja bagimu, nggak akan terpuruk. Dua pabrik yang kebakar tadi, dua pabrik yang terbakar, selesai, dia minta diganti oleh Allah, selesai tanpa harus membuat kesenian. Kenapa? Masih ada sisa 12 pabrik lagi, dan seterusnya. Coba kita tengok diri kita semuanya, diri kita semuanya bagaimana di saat kita berurusan dengan dunia yang hilang, keluarga dan sebagainya yang hilang. Kalau ternyata kita masih dengan kesedihan yang terpuruk, kesedihan yang tidak berakhir, itu musibah sebenarnya. Sedih iya, tapi tidak boleh berlarut-larut bersedih. Siapa enggak sedih? Nah, kemarin kita kisahkan Nabi Sayyidina Nabi waktu Sayyidina Ibrahim putra beliau wafat, Nabi menangis sedih. Dunia hilang, sedih, tapi sedihnya bukan sedih kecewa sampai dia terpuruk. Suatu ketika seorang alim ulama ada di Mesir sana, uangnya hilang. Dia punya uang apa saja, menyimpan uang 50 juta, hilang. Nangis dia. Apa tanggapan orang? Ajib, kiai, katanya dia tidak hubud dunia. Bahkan disebutkan kisah ini pada Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kok bisa dia menangis duitnya hilang? Nah, ternyata setelah orang bertanya, apa yang menjadikan kau menangis? Dia menjawab bahwasanya, rupanya dia menangis bukan karena uang itu hilang. Aku telah menyiapkan uang ini untuk orang fakir yang ada di sana, dan itu seperti kebiasaanku, aku membantunya. Dan ternyata saat dia menanti-nanti, ternyata uang itu hilang. Cuma nangisnya bukan karena hilangnya uang, tapi karena dia tidak bisa menolong orang. Beda, hanya waktunya saja pas kebetulan seperti itu. Nah inilah, kalau kita mewek betul karena hilang, bukan karena nggak bisa membantu orang, ini problem. Ini harus berubah. Beda. Sehingga menjaga harta itu penting. Kita bekerja, cari uang dan sebagainya. Ini adalah pelajaran terakhir ya. Anda orang sukses, kaya raya, harta melimpah, Anda sadar atau tidak? Buahnya apa? Orang kaya itu kaya ego, hanya mengayakan dirinya sendiri, nggak akan berguna untuk orang lain. Maka memang orang tidak berguna dia. Tapi subhanallah, ada orang yang hidupnya itu mikir bagaimana nolong orang lain. Suatu ketika ini kita perlu menghidupkan hati ini. Suatu ketika ada penemuan kompor dengan satu alat, apa tuh, kompor kecil, itu sangat membantu untuk orang fakir. Kopeng ini hanya yang kanan sama kiri dekat sekali, beda. Ini orang kaya, ini orang melarat. Padahal cuman orang rata hatinya hidup. Di saat mendengar ini ada cerita tentang satu program buatan kompor, dan ini sangat bermanfaat untuk orang fakir. Karena apa? Pengiritan dan mudah dan sebagainya. Si kaya berkata, bagus, ini kalau seandainya ngomong kita, kalau seandainya ini kita pegang, prospektif banget untuk bisnis ini. Sah. Tapi yang fakir ini ternyata lebih canggih lagi. Masya Allah ya, kalau memang ini bisa betul terwujud, alangkah banyaknya yang tertolong dari kaum fakir. Itu beda. Ego yang sini, ini hatinya hidup, makanya bakat kaya orang ini. Jadi yang dipikir adalah maslahat. Orang jangan buat peluang bisnis yang menggedekan egonya. Jadi kita perlu dalam, maka dari itu, di saat Anda ingin berdagang, berbisnis apapun, pastikan bahwa bukan sekedar Anda mendapatkan keuntungan, akan tapi yang Anda jual dan seterusnya bermanfaat untuk orang banyak atau tidak. Maka kalau orang pahaman ini, mustahil dia melakukan satu usaha yang merugikan orang lain. Kalau dia berusaha dengan sesuatu yang merugikan orang lain, sebetulnya yang digedekan adalah egonya dan kesombongannya. Dia tidak mikir orang lain. Bahaya hidupnya orang semacam itu. Kaya bukan untuk orang banyak. Sehingga kekayaan ini sebetulnya
Bagi orang yang hatinya hidup, nggak ada orang yang melarat sesungguhnya setelah itu pada akhirnya. Sebab biarpun ada orang melarat di kampung tersebut, karena telah Allah titipkan rizkinya di orang kaya, sehingga betul mungkin dia nyantuni setiap hari, dia fakir terus tiap saat nyantuni, tapi normal hidupnya. Dia nggak usah cari makan, dikasih makan. Si kaya cari makan. Tapi lihat, di saat cintanya kepada dunia berlebihan, dia mati. Dan zakat pun tidak pernah keluar, apalagi dia harus bersedekah. Zakat pun tidak keluar. Mana kalau ada orang semacam ini, subur kemanusiaannya, rasa kesadaran dirinya seorang manusia harus tolong menolong, nggak ada. Kenapa? Mati hatinya. Jadi hanya untuk menggedekan dirinya. Nah, itu adalah iblis, ana khairun minhu. Nah, sekarang kita semua harus berpikir, bisnis Anda ini manfaat enggak untuk orang banyak? Dagang Anda ini manfaat untuk orang banyak? Kalaupun memang tidak tampak manfaatnya orang banyak, setelah Anda sukses beruntung itu bermanfaat enggak untuk Anda untuk orang banyak? Kalau tidak, Anda akan menggedekan syahwat kesombongan Anda, hanya mengejar karir Anda untuk bisa jejer dengan karirnya iblis dalam kesombongannya. Ini kan perlu kita renungi diri kita sendiri. Ngejar kekayaan untuk apa? Ada orang siang malam bekerja, masya Allah, banting tulang, meres keringat, wah apa nih kerja, berpikir tentang bisnis, cuman di otaknya ternyata apa? Di belakangnya ada proyek akhirat yang banyak. Wah, ini beda. Maka itu Anda, sehingga biarpun Anda kaya raya, kaya selamat. Sebab di sini Ibnu Athaillah Sandari bukan mengatakan hendaknya kau sedikit mencari kekayaan. Oh tidak, akan tapi sedikit kurangi, persekecillah keterikatan hatimu dengan dunia, maka di saat engkau bisa memperkecil keterikatan dengan dunia, maka susahmu pun juga sedikit. Semakin kau gedekan ikatanmu dengan dunia, susahmu juga gede. Sesuai dengan gedenya ikatan hatimu dengan dunia, segede itulah susahmu. Seperti itu. Semoga Allah berikan kepada kita bahagia semuanya. Dunia di tangan kita, bukan di hati kita, sehingga datang perginya dunia tidak menjadikan kita gelisah. Bahkan seandainya dunia diberikan Allah kepada kita, harta melimpah, maka kita akan bisa berbagi karena Allah. Dan itulah indah, ngelepasnya nggak pernah susah, ngelepasnya tidak usah sedih, ngelepas pun tidak usah berat hati. Karena apa? Dia kenal bahwasanya apa yang dilakukan ini adalah sesuatu yang mulia, dan cita-citanya seperti itu, agar dia menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, tidak egois. Maka kebayang kalau orang semacam ini, mustahil dia mengurangi timbangan, mustahil dia mengurangi takaran, mustahil dia nyopet miliknya orang, mustahil dia karena apa? Hidup hatinya, karena menjadikan dunia ini adalah sebagai jembatan, sebagai tangga untuk meluncur menuju kemuliaan, untuk naik pangkat. Bukan tujuannya sampai di situ, masya Allah, untuk naik pangkat. Ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita kecukupan dalam urusan dunia, dan dunia dijadikan oleh Allah di tangan kita, bukan di hati kita, sehingga kita mudah berbuat baik dengan kecukupan yang Allah berikan kepada kita, mudah melakukan kemuliaan dan dijauhkan dari kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab.